Tepatnya hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 Tenaga Kependidikan Tendik Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat koordinasi. Adapun hasil koordinasi dengan tiap Korcam se-Kabupaten Pasuruan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Meminta pemerintah mengakomodir Tendik di seleksi P3K tahun 2022. Karena Tendik juga minta keadilan, dan data bisa diambil dari data yang ada di Dapodik serta ada afirmasi sebagaimana yang sudah diberikan kepada guru. 2. Meminta pemerintah mempermudah aturan untuk Tendik khusus operator sekolah minimal ijazah SMA sederajat. Mengingat tenaga teknis sesuai dengan SPM di sekolah. 3. Untuk regulasi tahun 2024 khusus Tendik seperti PPSD, Satpam, penjaga dan sejenisnya yang akan di-outsourcingkan tidak menjadi soal dengan catatan mereka diselesaikan dulu dan diakomodir di dalam perekrutan P3K Tendik di tahun 2022. 4. Khusus Tendik tenaga PPSD di dalam perekrutan PPPK, pengurus Tendik Kabupaten Pasuruan meminta agar tidak menggunakan kualifikasi ijazah, karena PPSD tidak memerlukan keahlian khusus dan berbeda dengan guru. 5. Para Tendik juga meminta Pemda Kabupaten Pasuruan untuk memaksimalkan formasi P3K tahun 2022 bagi guru dan Tendik sesuai arahan Kemendikbudristek. Pak Adi, selaku pengurus dari Tendik Kabupaten Pasuruan, pada kesempatan hari ini ada koordinasi di tanggal 1 April 2022 ini. Kira-kira yang menjadi harapan teman-teman Tendik Kabupaten Pasuruan itu seperti apa, Pak? Harapan teman-teman Tendik Kabupaten Pasuruan yang pertama adalah akomodir Tendik di seleksi 2022 karena Tendik minta keadilan. Jadi intinya teman-teman Tendik itu minta tercover juga di seleksi P3K di tahun 2022 itu. Di 2022. Dengan alasan tadi Tendik juga minta keadilan. Oh ya gitu. Jadi harapan ke pemerintah di tahun 2022 ini ada perekrutan juga untuk teman-teman Tendik. Ya, kira-kira menurut Pak Adi gimana? Kalau menurut Pak Adi dari tugas yang dilaksanakan selama ini, kan memang Tendik itu banyak macamnya, ada operator ya, ada teman-teman PPSD bahkan ya di dalamnya, TU dan lain sebagainya. Itu khususnya teman-teman operator juga di dalam melaksanakan tugas ya sama-sama berat sebenarnya ya, kalau disandingkan dengan guru itu tidak jauh beda, sama-sama punya tanggung jawab. Kira-kira yang semacam itu harapan lebih khusus kayak teman-teman operator, Pak, mungkin bisa bantu Pak Arif ya ini selaku sekretaris ya di Tendik. Seberat apa sih, mungkin bisa sedikit keluh kesah Pak, teman-teman operator itu tugasnya itu kayak apa sih Pak? Kadang-kadang gini Pak, kita kerja itu untuk semakin perkembangan zaman, pekerjaan itu semakin mengarah ke teknologi Pak. Nah di situ operator itu segalanya ke operator semua, baik dari Dapodik, pengurus barang atau semacamnya, itu semua itu menggunakan aplikasi semua. Nah kadang ada yang kita langsung dibagikan di bagian istilahnya ditugaskan, udah operator sekolah, dikit operator sekolah, dikit operator sekolah, seperti itu. Jadi semacam tugasnya itu tidak mengenal waktu gitu ya, tidak mengenal waktu. Nah ini memang butuh perhatian juga dari pemerintah. Selain guru diberi regulasi untuk perekrutan P3K di tahun 2021, sekarang lanjut tahun 2022 ini, teman-teman Tendik intinya berharap juga ada perekrutan untuk P3K gitu ya, karena tugas yang diemban juga begitu berat begitu ya. Saya sendiri kalau melihat teman-teman operator itu ya di lembaga saya itu, memang jam 9 kadang itu ada panggilan untuk mengerjakan tugas ya, itu saya anggap memang berat seperti itu. Kemudian selain minta ada perekrutan juga di tahun 2022 ini, apa Pak yang perlu disampaikan Pak Adi terkait teman-teman Tendik ini? Mungkin terkait PPSD Pak. Ya, PPSD ini rata-rata ijazahnya itu ada yang SD, ada yang SMP. Iya. Mudah-mudahan
di rekrutmen 2022 Ya. itu tidak memakai kualifikasi ijazah, Pak. Iya. Untuk teman-teman PSD. Iya, Gitu ya. teman-teman. Mungkin terkait hal ini, itu kan ada rencana dari Menpan RB. Itu nanti kan akan di-outsourcing-kan, Pak, setelah tahun 2023. Tanggapan jenengan, Pak, selaku Tendik dengan ada rencana outsourcing itu bagaimana? Mungkin ada regulasi dari pemerintah Ya. di 2024. Ya. Tendik di outsourcing kan tidak menjadi masalah. Menerima ya kalau Menerima. Terus? Tapi yang mempunyai masa kerja itu yang didahulukan untuk menjadi P3K. Ya. Artinya begini, kalau saya nangkap ya, menerima nanti ada outsourcing seperti PPSD atau Satpam gitu ya di outsourcing kan. Tapi setelah 2023 itu program outsourcing, dengan catatan teman-teman yang sudah punya masa kerja sebelumnya ini diadakan perekrutan dulu gitu ya di P3K, ataupun mungkin lebih khusus ada pengangkatan PNS akan lebih senang tentunya kan seperti itu Pak ya. Jadi intinya menerima, berarti nanti ada outsourcing menerima, tapi yang sekarang diselesaikan dulu. Tendik yang ada itu selesaikan dulu, baru nanti kalau ada tendik pelamar baru setelah tahun 2023 itu enggak apa-apa di outsourcing seperti ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Arim ada tambahan, Pak? Ya. Gini. Khusus untuk tendik PPSD Ya. di sekolah baik negeri, baik SD maupun SMP, Ya. itu kalau bisa itu tanpa menggunakan kualifikasi ijazah. Jasa tadi ya. Ya, soalnya kan memang PPSD itu kan tidak begitu memerlukan keahlian khusus. Ya. Beda dengan guru ya. Beda dengan guru. Guru memang harus punya Ya. spesial memang ya, seperti guru atau dokter, perawat itu kan Ya. pekerjaan khusus. Jadi menurut jenengan kalau seperti contoh PPSD itu cukup mungkin ada istilahnya sebatas pemberkasan mungkin seperti Ya, itu ya. ya. Salah satu contoh ini salah satu contoh ada PPSD ini, teman-teman operator ini. Menurut saya Pak, ini dengan Pak siapa ini? Pak Jumadi, Pak Jumadi ini apa Pak? PPSD Pak ya? PPSD. Sudah berapa tahun Pak? 16 tahun. Nah ini salah satu contoh 16 tahun. 16 tahun misalnya kalau nanti tidak jelas nasibnya juga kan kasihan. Apalagi nanti sistem outsourcing, kalau teman-teman tadi sepertinya menerima gitu ya. Menerima outsourcing, tapi seperti Pak Jumadi ini sudah punya masa kerja 16 tahun. Harapannya tentu Pak Adi mewakili teman-teman ya, Tendik ini diselesaikan dulu, ada perekrutan. Ya, setelah 2023 mau outsourcing menerima. Ya, tapi yang ada ini seperti contoh 16 tahun ini diselesaikan dulu. Ada lagi Pak yang ditambahkan? Mungkin terakhir Pak Ita, Ya, Pak. untuk operator, Ya operator. tendik operator Ya. itu minimal ijazah SMA. Itu ya. Jadi teman-teman operator memang rata-rata itu belum S1 karena memang istilah kemampuan mereka itu dibutuhkan di lembaga, sehingga walaupun ijazahnya SMA karena memang sangat urgent untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai operator, sekolah itu memerlukan mereka sudah sekian tahun bekerja gitu ya, membantu di sekolahan, paling tidak ada perekrutan untuk mereka dengan kualifikasi ijazah SMA. paling tidak itu SMA ya, tidak memberatkan. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Arif, dan Pak Anton selaku kebetulan hari ini mewakili teman-teman Tendik Kabupaten Pasuruan menyuarakan apa yang menjadi harapan dan tuntutan dari teman-teman Tendik Kabupaten Pasuruan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas sumbangsi usulan atau harapan yang disampaikan ke pemerintah tentunya ini ya, gitu ya. Jadi sepakat tahun 2022 ada rekrutmen P3K untuk Tendik. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.